Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi PAISD atau MI kelas 5 dan 6. Dengan saya Putri Najiha Kamilia dan rekan kerja saya Novia Safitri. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah dan basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran Surah At-Tin. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surah At-Tin. Kemudian, menghafal surah At-Tin. Cara mudah menghafal mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah seraya meminta kepada ayah atau ibu untuk menyimak hafalanmu ayat 1, 2, dan 3 sekaligus sampai mahir. Setelah 3 ayat di atas hafal dan lancar, maka hafalan dilanjutkan ke ayat keempat sampai lancar. Setelah itu, dilanjutkan ayat kelima. Dibaca secara berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Untuk memantapkan hafalan ayat pertama sampai dengan ayat kelima, ulangilah hafalan tersebut mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima dengan meminta bantuan kepada ayah atau ibu atau teman untuk menyimaknya dan begitu sampai seterusnya. Menulis surah At-Tin. Kita harus dapat menulis huruf Al-Quran dengan baik, karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti serta penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku, ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Apa sih makna kandungan dari surah At-Tin? Mengapa dinamakan surah At-Tin? Surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Materi selanjutnya adalah mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun yang akan kita bahas hanya 4 nama saja. Yang pertama ada Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kedua, ada Al-Hayyu, yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Ketiga, ada Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dan selanjutnya yang terakhir ada Al-Ahad,
atau yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat ke-1 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Selanjutnya, kita akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun nama-nama kitab suci tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Lalu yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Anak soleh yang pertama itu harus hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lah lahir anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum dan pakaian, mendidik, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Anak soleh harus hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Kemudian, kita harus saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya
terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Kita harus menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Lalu, kita juga harus menghargai keyakinan orang lain. Misalnya, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Materi selanjutnya adalah bulan Ramadan yang indah. Yang pertama, ada puasa di bulan Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa, yaitu pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua boleh tidak puasa tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Selanjutnya, setelah syarat wajib puasa ada pula yang dinamakan syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka puasanya juga tidak sah. Yang selanjutnya, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah untuk berpuasa. Dan yang terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau bulan Ramadan, kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan haji. Yang ada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit matahari atau fajar shodiq. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shodiq hingga terbenam matahari.
Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid atau melahirkan, hilang akal atau gila walaupun sebentar, dan yang terakhir murtad atau keluar dari agama Islam. Lalu, ada pula hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh, perbuatan tercelanya adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Kita juga harus memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Contohnya dengan sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Selanjutnya, puasa Ramadan memiliki manfaat sebagai berikut: ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, dan melatih kesabaran. Indahnya saling menghormati. Tujuan pembelajaran pada materi indahnya saling menghormati ini memiliki tujuan yang baik untuk peserta didik. Antara lain, peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Kafirun, surah Al-Maidah, dan surah Al-Hujurat. Peserta didik dapat memahami makna, membaca, menulis dengan benar, menunjukkan hafalan Quran surah Al-Kafirun, Quran surah Al-Maidah, dan Quran surat Al-Hujurat. B. Membaca surah Al-Kafirun. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan istizah dan basmalah. Kemudian peserta didik mencermati dengan baik Al-Quran surah Al-Kafirun yang tertera di buku atau di dalam Al-Quran. C. Cara mudah menghafal. Mulailah dari ayat pertama, bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai menghafal, dan disetorkan terlebih dahulu kepada orang tua. D. Menulis surah Al-Kafirun. Peserta didik harus dapat menulis huruf Al-Quran dengan baik dan benar, karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mempelajari Al-Quran bukan hanya sekadar dapat membaca dan menghafalnya, tetapi juga dapat menuliskan secara baik ayat dari Al-Quran tersebut. D. Kandungan surah Al-Kafirun. Di dalam surah Al-Kafirun, setiap ayatnya memiliki kandungan yang berbeda-beda, karena setiap ayat memiliki makna yang berbeda pula. Maka dari itu, peserta didik harus memahami isi kandungan dari setiap ayat yang ada pada surah Al-Kafirun, agar mengetahui apa maksud dan tujuan dari diturunkannya surah ini. Materi selanjutnya, ketika bumi berhenti berputar. A. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur dulu dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat mengetahui kapan peristiwa hari kiamat akan terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. B. Macam-macam hari akhir. Hari akhir terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian kiamat sugro atau kiamat kecil itu?
Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya yang sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat atau yang dikandungnya. C. Tanda-tanda hari akhir. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari akhir akan datang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita tanda-tanda hari kiamat mendekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. D. Hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. 1. Kita dapat bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita dapat bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Materi selanjutnya, ayo membayar zakat. A. Macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun. Yang pertama, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh ahli zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. B. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. 2. Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. 3. Orang tua orang itu masih hidup sampai akhir umat. Yang kedua, zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab atau 1 tahun. Pengertian nisab adalah
zakat mal. Syarat wajib zakat mal seperti berikut. 1. Pemilik harta adalah orang Islam. 2. Pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. 3. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 5. Harta tersebut milik sendiri. C. Jenis harta yang dizakati. Jenis harta yang wajib dizakatkan sebagai berikut. 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. 5. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. 6. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. C. D. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran Surah At-Taubah seperti berikut ini, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Hikmah berzakat. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya, senangnya berakhlak terpuji. A. Arti berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seseorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan penyayang. B. Contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, maka kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka seperti berikut ini. A. Tanpa curiga. Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. B. Kamilia menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. C. Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. C.
Simpati. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Adi dan Ani. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari keadaan hidup Adi dan Ani, kita harus membantu. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka kepada. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain, atau biasanya suatu perasaan yang sedih dalam dirinya sendiri. Contoh, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah seperti orang tua yang meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. D. Contoh singkat: mendengarkan curahan isi hati teman hingga selesai, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain dalam keadaan susah atau gembira. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas untuk melakukannya. Bersikap toleran. Tahukah kalian arti toleran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. F. Contoh toleran. Setelah kamu memahami makna toleran, cermati contoh-contoh sikap toleran berikut ini. A. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. B. Kita tidak dapat membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melakukan ibadah sholat. C. Kita tidak memasang petasan yang memakakan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang yang sedang sakit. G. Hidup rukun. Tahukah kalian makna hidup rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun, jika diajarkan untuk saling rukun, karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang bertakwa yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya.